Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap kita mempunyai hati yang rindu untuk kita datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Dan dimanapun kita berada saat ini, percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, mengurapi setiap kita, memberi kita kekuatan, memberi kita pemulihan. Mari saya mengajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami mau membawa hidup kami untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Segenap hati kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami mau naikkan bagi Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa hanya Engkau yang bisa kami andalkan, dan kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang kami percaya. Dan kami mau menyatakan semuanya ini di dalam setiap langkah kehidupan kami, bahwa kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau adalah Allah yang percaya, Engkau adalah Allah yang setia. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau saat ini. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi masuk hadirat-Mu. Kami mau bawa hati kami untuk menyembah-Mu saat ini Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Segala kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami begitu besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, rasakan kasih setia Tuhan lebih lagi. Kehidupan yang sudah kita jalani sampai hari ini, penyertaan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, itu bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu saat ini Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini hati kami Tuhan. Segenap hatiku Kami mau menyembah-Mu saat ini Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari agungkan namanya. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Bawa puji-pujianmu bagi namanya yang agung. Hanya namanya yang layak kita sembah. Hanya Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Bapa.
terima kasih Tuhan. Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Bahkan ku balas segala kebaikan-Mu. Hati kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita mengangkat tangan kita dan katakan segala kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan hidup kami. Terima kasih Allahku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa kan ku balas Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu, terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami mau menyembah-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menjadi pelita dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami menyiapkan hati kami supaya firman-Mu tertanam dan berakar kuat. Terima kasih Bapa, kami mau siap mendengarkan firman-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Oleh kemurahan Tuhan pada hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama dalam ibadah dimanapun kita berada bersama dengan keluarga. Hari ini saya akan berbicara dengan tema yang seperti tema bulanan dalam gereja kita di GPPS, bahwa pekerjaan adalah sebuah pelayanan. Kalau kita mengerti dalam hidup ini, kita bekerja setiap hari. Kadang-kadang kita lupa sebagai orang Kristen, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berlelah-lelah untuk mendapatkan uang? Untuk apa kita berlelah-lelah dari pagi hingga malam? Kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa kita hanya untuk menghasilkan uang. Dan selebihnya itu tidak ada apa-apa arti dalam pekerjaan itu. Tetapi hari ini, pagi hari ini, Tuhan akan menjabarkan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini, supaya kita mengerti bahwa di dalam pekerjaan pun ada rencana Tuhan, bahwa pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Tuhan memanggil beberapa orang untuk melayani di dalam gereja. Ini merupakan satu panggilan yang sangat mulia dan istimewa. Para pendeta dan para hamba-hamba Tuhan yang sepenuh waktu mereka melayani di dalam lokasi kegerejaan. Mereka berperan sama dengan para imam-imam dalam perjanjian lama yang melayani Tuhan di bait Allah. Mereka memainkan suatu peran penting di dalam kepemimpinan rohani, dalam teladanan pengajaran, dan yang melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Peran mereka telah ditetapkan oleh Tuhan yang sangat penting, dan kita akan menjadi gereja. Kita tidak akan menjadi gereja tanpa mereka. Tetapi kita bukan hanya terpantuk kepada satu tempat di mana orang-orang yang dipanggil secara khusus melayani di dalam satu kegerejaan, lokasi dalam kegerejaan, tinggal di dalam gereja dan sebagainya. Ada satu pelayanan yang lain, yaitu kita juga perlu melihat ada orang-orang yang dipanggil dan diurapi melayani di dunia usaha seperti raja-raja dan para pegawai, pejabat yang sebayanya, dan para imam-imam di dalam setara dengan para imam-imam dalam perjanjian lama. Panggilan untuk melayani dalam tataan dunia usaha dan panggilan dalam tataan secara tradisional, keduanya sah dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Mereka semua mendapat panggilan yang sama, tetapi sayang yang pertama itu kadang-kadang mendapat kemuliaan yang lebih dari kelompok yang kedua. Ya, kita tidak banyak kali kita mendengar hal-hal seperti itu dalam telinga kita. Saya juga secara pribadi banyak orang memberikan kata-kata kepada saya. Sudahlah Bu, tinggalkan pekerjaan dan langsung pesan ke dalam pelayanan. Melayani Tuhan saja, tidak usah bekerja. Kadang-kadang ada baiknya mereka supaya saya memberikan condong waktu saya sepenuhnya untuk pelayanan. Tetapi ada satu sisi negatif dari perkataan itu, bahwa dia tidak mengerti bahwa pekerjaan juga adalah pelayanan. Dunia usaha adalah suatu perpaduan antara dunia, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Melalui 3 arteri tersebut mengalirlah kehidupan dalam satu kota. Satu kota tidak dikatakan kota yang berhasil atau kota yang maju jika tidak ada 3 hal ini yang menopang, yaitu dunia bisnis, dunia pendidikan, dan dunia pemerintahan. Namun bagi orang-orang percaya yang dipanggil Allah dalam pelayanan di dunia usaha, mereka merasa adalah panggilan mereka adalah menjadi warga kelas 2. Ketika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai panggilan secara khusus, yaitu berkhotbah, pelayanan misi, mengabarkan Injil, dan lain sebagainya. Mereka merasa
bahwa mereka pelayanannya mereka adalah kelas 2. Yang itu yang kurang dipandang, kurang mempunyai nilai, lebih rendah daripada orang-orang yang secara khusus melayani 100% di dalam kegerejaan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak perlu dikatakan dan tidak perlu ada di dalam orang-orang yang mengerti bahwa pekerjaan kita adalah sebuah pelayanan. Implikasinya mereka mempunyai panggilan tidak setinggi. Kalau sampai hal seperti ini ada dalam lingkungan orang-orang yang percaya, maka implikasinya bahwa panggilan mereka tidak setinggi daripada orang-orang yang dipanggil dalam pelayanan kegerejaan. Seberapa besar pun waktu, tenaga yang dia kerjakan untuk Tuhan, berapa besar pun uang yang dia keluarkan untuk pelayanan, mereka tetap merasa bahwa mereka adalah kelas 2 di dalam pelayanan. Hal ini setan mempunyai satu kesempatan bahwa dia akan memberikan satu kasta di dalam tubuh Kristus. Ada pembagian golongan-golongan tertentu, golongan tertinggi, golongan tersedang, dan golongan terbawah dalam pelayanan. Itu bukan maksud Tuhan kepada setiap panggilan yang Tuhan tetapkan kepada setiap orang yang percaya. Setiap dalam diri kita adalah mempunyai panggilan-panggilan secara khusus yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita. Sejak mana kita menjadi orang Kristen, Tuhan sudah tetapkan kepada kita panggilan untuk melebarkan kerajaan surga dalam dunia ini. Ada pendapat sebagian orang juga berkata bahwa orang awam hanya menghasilkan uang saja untuk mendukung visi daripada gereja. Itu ada betulnya, tetapi tidak 100% menjadi betul. Orang awam juga bisa berkarya untuk pelebaran kerajaan surga melalui pekerjaan yang Tuhan tetapkan dan Tuhan berikan kepada mereka semuanya. Sebenarnya mereka dipanggil Allah dan mereka menyadari, tetapi pelayanan mereka bukan di dalam kegerejaan, bukan dalam lingkungan gereja, bukan di dalam sisi berkat pada banyak orang, tapi dunia mereka, tempat mereka bekerja adalah itulah pelayanan mereka. Di mana dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, di mana dia di kantor bisa berinteraksi dengan banyak teman-temannya, di mana dia bisa berjual beli dengan orang-orang yang keluar masuk dalam perdagangannya. Dia bisa berinteraksi dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Saudara, mereka dipanggil untuk menjadi kreatif dan berpikir bahwa Tuhan mengatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 mengatakan, mereka mengutus atau Tuhan mengutus mereka di antara serigala-serigala. Mereka mengutus domba di antara serigala. Bagaimana banyaknya serigala akan mengacau, menerkam. Dia tetap akan menjadi satu domba yang mempunyai hati yang tulus, yang tetap mempercayai bahwa Tuhan ada dalam dirinya. Oleh sebab itu dunia usaha, dunia pekerjaan adalah pelayanan bagi orang-orang yang dipanggil dalam tubuh Kristus. Kalau kita mengerti seperti ini, maka kita tidak akan mengecepelekan bagaimana kita bekerja. Tidak dengan hanya asal-asalan kita mau bekerja. Tidak mau hanya sekena waktu kita bekerja. Tapi kita mau bekerja dengan sepenuh, dengan kreatif, dengan tanggung jawab. Dengan penuh dedikasi, dengan penuh satu ketanggung jawab yang besar. Dengan berintegritas yang tinggi. Bahwa di dalam pekerjaan juga, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Dan Injil bisa diberitakan melalui kehidupan kita. Dan kita bisa memenangkan jiwa juga bagi kemuliaan Tuhan. Mereka dipanggil memainkan satu peran penting. Dan dalam pengkokohan untuk kerajaan Allah di muka bumi. Tanpa partisipasi yang aktif daripada orang-orang yang bekerja. Tidak ada satu perubahan di dalam kota. Di dalam hal lingkungan kita. Kita harus mempunyai satu keadaan di mana kita akan berada ini. Adalah satu tempat yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin hari ini para jemaat GPPS yang saya kasihi. Kita tidak ada satu jabatan dalam diri kita. Kita tidak mempunyai satu peran yang aktif dalam kegerejaan. Tetapi mengertikah kita? Sadarlah, kita harus sadar. Bahwa di mana kita bekerja pun
Itu adalah pelayanan kita untuk kita bisa memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Kemuliaan Tuhan akan turun di dalam pekerjaan kita. Dan kita diurapi oleh Tuhan dalam pekerjaan kita. Bukan hanya orang-orang yang berkhotbah. Bukan orang-orang yang memberitakan Injil yang di dalam pengurapan Tuhan. Tetapi orang-orang yang bekerja pun mereka mendapat pengurapan secara khusus dari Tuhan. Mereka diurapi dalam bekerja. Saudara, kalau dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Bezalel. Bezalel ini kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang ke-30 dan 31 berbicara demikian. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dan suku Yehuda, dan telah memenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara, Bezalel diurapi, bukan diutus kepada satu negeri untuk mengkhotbah, untuk memberitakan Injil. Tapi Tuhan secara khusus memanggil nama ini, mengkhususkan Bezalel ini, mengurapi dia secara khusus. Untuk apa? Tuhan berkata memenuhi dia dengan roh Allah. Diberinya keahlian, diberinya penyertaan dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Jadi dalam waktu kita bekerja, Tuhan memenuhi kita dengan roh Allah. Diberinya kita keahlian adalah satu keahlian. Dan keahlian itu adalah bentuk yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara khusus. Dan keahlian itu akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan itu, pengetahuan, pengertian itu yang diberikan oleh roh Allah yang memenuhi hati kita. Untuk mengelola pekerjaan yang diberi Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Supaya apa? Supaya keadaan dalam bekerja pun kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kita bekerja. Pengurapan ini berhubungan dalam perjanjian lama adalah berhubungan dengan minyak. Setiap orang yang akan diurapi, dia akan dituangkan minyak dari atas kepalanya. Lalu pengurapan ini bukan hanya kepada seseorang, pengurapan ini juga bisa kepada seseorang, kepada benda dan lain sebagainya, kepada satu tempat dan lain sebagainya. Artinya itu adalah dicurahkan, mengolesi, menutupi sesuatu atau benda, memberitahukan hal-hal itu. Orang itu dipisahkan, orang itu dikhususkan untuk apa? Untuk sesuatu yang ilahi bagi Allah. Jadi orang yang diurapi, setiap orang yang bekerja dalam ladang Tuhan dan di luar secara pekerjaan yang Tuhan tetapkan kepada kita, orang awam ini. Maka saudara, sebetulnya kita ini telah dipisahkan. Dalam pekerjaan ini kita bukan hanya bekerja dan tidak tahu arti dari bekerja saja. Bukan hanya mencari uang, tetapi di balik itu semuanya ada rencana Tuhan bagi kita. Supaya kita tahu bahwa di balik itu semuanya, kita ini adalah oknum manusia, anak Tuhan yang diurapi Tuhan, yang telah dipisahkan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk berbuat dalam pekerjaan itu kepada sesuatu yang ilahi, untuk menjalankan misi Tuhan, amanat agung Tuhan bekerja terjadi dalam muka bumi. Saat pengurapan itu adalah sesuatu totalitas orang tersebut dipisahkan. Tujuan kita lagi bukan mengumpulkan sesuatu yang fana dalam dunia ini. Bukan sesuatu apa yang kita hanya membentuk untuk mencukupi keluarga saja. Tetapi totalitas kita dipisahkan, artinya di dalam kita bekerja. Dan itu dalam bekerja dan dalam melayanan itu. Saudara, kita mengerti dalam bekerja. Karena kita dalam bekerja itu adalah satu pelayanan kita kepada Tuhan. Maka hal itu akan membuat kita sesuatu hal bekerja kepada Tuhan. Betul-betul apa yang kita kerjakan itu bertanggung jawab. Tidak mau main-main. Di antara kita penuh dengan serigala yang akan menerkam kita, akan mengiming-iming kita dengan sesuatu dosa. Dalam bekerja banyak hal, dosa-dosa yang akan mengerubuti kita supaya kita bukan orang yang dipisahkan.
Bukan orang yang telah diurapi. Bukan seperti orang yang telah diberi karunia pengertian dari Allah. Tapi kadang-kadang kita juga akan berkecimpung dengan mereka. Dengan serigala-serigala yang ada di sekitar kita. Tuhan mengutus para muridnya. Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya banyak sekali serigala-serigala. Banyak sekali rencana-rencana jahat yang tidak sesuai dengan bagaimana kita bekerja. Selayaknya menjadi orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dipisahkan. Artinya sesuatu yang sudah keluar dari arena, dari sesuatu yang menjerumuskan kita mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara-cara yang di luar konteks keberadaan firman. Di luar apa yang Tuhan tidak suruh kepada kita. Dipisahkan dari semua hal seperti itu. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Biar kita masih mencari uang, tapi dengan pengertian bahwa di dalam diri kita ada Roh Allah, ada Yesus yang mengurapi kita. Dan Tuhan sudah memisahkan kita. Karena kita tahu pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Saudara, pemikiran seperti itu yang ada dalam hati Allah. Pemikiran, kesadaran daripada orang-orang Kristen. Sebagai jemaat Tuhan yang mengerti. Kesadaran seperti itu loh. Pemikiran seperti itulah yang diinginkan dalam hati Allah. Pengurapan ini untuk mentransformasikan orang-orang dalam lingkungan kita. Supaya juga menerima siapa Yesus kita. Dan menerima pengampunan dosa melalui pelayanan di dalam pekerjaan kita. Roh jahat itu ada di mana-mana. Ada di dalam sektor pendidikan. Ada dalam sektor usaha. Juga dalam pemerintahan. Siapa yang akan ke sana? Siapa yang akan pergi ke sana? Bukankah kita yang mempunyai satu pekerjaan yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus ini? Yang Tuhan utus dalam dunia tempat yang sendiri-sendiri ini. Kitalah yang akan pergi ke sana. Kitalah yang berperang roh jahat itu. Yang akan memerangi dengan kuasa Allah. Dengan pengurapan Allah yang ada dalam diri kita. Pengurapan daripada Allah itu yang ada dalam diri kita itu. Bukan untuk didiamkan saja. Tetapi harus kita transferkan kepada orang-orang. Di dalam bentuk pelayanan kita. Di dalam pekerjaan kita. Ketika peran penting dalam pekerjaan ini sudah terungkap. Dan disadari oleh semua jemaat Tuhan. Maka paradigma ini baru akan muncul. Pengertian baru ini akan muncul. Di dalam jemaat Tuhan. Maka para orang percaya yang dipanggil. Secara di dalam pekerjaan pun mereka dipanggil oleh Tuhan. Mereka akan berkata, saya juga dipanggil. Posisi saya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani di dalam kegerejaan. Posisi saya juga sama dengan para hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di atas mimbar. Posisi saya juga sama dengan orang-orang yang memberitakan Injil keluar pulau dan lain sebagainya. Karena dia tahu bahwa di dalam pekerjaannya dia membawa pengurapan dari Tuhan untuk memberitakan itu kepada orang-orang yang ada di dalam sekitarnya. Kalau hal ini mengerti, maka kita baru menyadari kita tidak mau main-main dalam apa sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka kita akan bertanggung jawab dengan sekecil apapun pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita. Daud itu bukan seorang pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Dia bukanlah seorang imam yang bekerja di bait Allah. Tetapi Daud dikatakan dia hanya mengembalakan domba. Domba daripada ayahnya. Pada hari dia akan memberikan makanan kepada saudara-saudaranya yang lagi berperang dengan orang-orang Filistin. Dia membawa bekal. Dan pada waktu dia membawa bekal dari satu pertempuran terjadi. Ada seorang Goliat yang meminta kepada orang yang bisa maju untuk mengalahkan dia. Pendengaran Daud pada waktu itu mendengar hal itu. Daud bukan imam. Tetapi dia mempunyai satu pekerjaan pengembala biasa. Pengembala domba biasa.
yang tidak berarti apa-apa. Tetapi pada saat pertempuran itu ada di depan mata, maka hal itu adalah gejolak dalam dia untuk keluar, untuk berhadapan dengan musuh yang menantang orang-orang Israel pada saat itu. Saudara, Daud ada keberanian. Pada waktu dia musuh memberikan menantang kepada orang-orang Israel, dia langsung maju dan mengalahkan peperangan itu. Kita mungkin pekerjaan ini kecil. Mungkin kita hanya berjual beli. Tidak berarti bagi banyak orang. Tetapi kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita berjual beli, membeli makanan, berjual makanan. Membeli bahan pokok dan kita mengelola dan menjual makanan itu. Berinteraksi dengan banyak orang. Kalau pengurapan itu ada dalam diri kita. Dan kita menyadari pengurapan itu. Nah, Tuhan memberikan kepada kita. Pengurapan itu memberikan kepada kita untuk kita mengerti dan mengetahui dan menyelidiki. Diberikan keahlian dalam segala pekerjaan. Hari ini kalau kita melihat contoh dalam perjanjian lama juga adalah Yusuf. Yusuf adalah dimulai dengan seorang budak. Budak yang tidak mempunyai kebebasan apa-apa. Budak yang tidak mempunyai waktu untuk diri sendiri. Budak yang hanya tahu bekerja atas suruhan perintah daripada orang lain. Budak yang tidak mempunyai waktu bagaimana dia harus mempunyai rencana sendiri-sendiri. Tetapi Yusuf mengerti Tuhan ada dalam dirinya. Pengurapan Tuhan ada dalam atasnya. Sehingga walaupun dia hari ini saya melihat sebagai budak, saya tetap bekerja kewajiban saya selayaknya sebagai budak. Saya akan bekerja. Saya dengan bertanggung jawab. Walaupun seakan-akan tidak ada lagi masa depan bagi seorang budak. Tetapi Tuhan yang memberikan keahlian dan pengetahuan dan macam pekerjaan kepada dia. Maka Yusuf keluar berakhir dengan menjadi orang dua yang ternama dan berkuasa di Mesir. Oleh sebab itu, hari ini saya menganjurkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan GPPS Anugerah di Kota Balang. Mari kita mengerti, pekerjaan kita adalah sebuah pelayanan. Jangan kecilkan apapun, sekecil apapun pekerjaan kita itu, Tuhan telah mengurapi kita. Seperti dia telah mengurapi Basalel, dia juga telah mengurapi kita. Dalam pengurapan itu, dia memisahkan kita. Untuk apa? Dipisahkan, ditaruh untuk kita menjadi orang yang lebih mengerti dan bisa membawa nama Tuhan bagi orang lain. Sekarang yang kedua dan yang terakhir. Kalau kita melihat masa-masa sekarang ini, bagi orang yang bekerja dalam sektor apa saja, di dalam bidang apa saja, dalam masa pandemi 19 COVID ini, saudara, tidak ada salah satu pekerjaan pun yang tidak terdampak. Semuanya dalam pekerjaan ini terdampak. Anda mungkin saudara berkecimpung dalam dunia usaha, usaha yang jual beli juga terdampak. Apapun semuanya terdampak dalam masalah virus COVID-19 ini. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah bisa? Kalau judul tadi khotbah mengatakan pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Bisakah kita tetap melayani di dalam keadaan seperti terpuruk seperti ini? Tetapkah kita melayani Tuhan? Karena Tuhan mengatakan pekerjaanmu adalah pelayanan. Pekerjaan saya terpuruk Tuhan. Apakah saya tetap bisa melayani Tuhan? Mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Sebab di pasal yang kedua ayat yang ke-27a. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi saudara, sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan. Kata tetap adalah tetap ada. Dalam goncangan dunia yang ada pada saat ini, Tuhan mengatakan tetap ada pengurapan itu yang telah kita terima. Jadi goncangan dunia yang kita alami hari ini,
Dimanapun kita berada, di pelosok, di kota, dan di luar negeri sekalipun, dunia mengalami goncangan ini. Ibrani 1 ayat yang ke-27 mengatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Menunjuk satu kali, dia menggoncangkan, dan dia inginkan ada satu yang tetap yang tidak dapat digoncangkan. Siapa yang tidak dapat digoncangkan? Kita kembali kepada ayat yang pertama tadi. Mereka yang mengerti dalam dirinya ada pengurapan yang tetap ada. Pengurapan apa? Pengurapan kita untuk bekerja. Karena bekerja adalah pelayanan. Pelayanan ini tidak akan berhenti karena ada perubahan COVID ini. Pelayanan dalam bekerja kita tidak akan berhenti karena ada sesuatu perubahan cuaca dan lain sebagainya. Pelayanan ini akan tetap kita lalurkan. Khotbah minggu lalu mengatakan, kemurahan hati pada setiap orang yang percaya. Kita mungkin hari ini tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin tidak bisa memberikan karena kita terbatasnya dana, karena goncangan ekonomi yang kita alami. Tidak ada sesuatu yang kita beri berupa benda kepada orang lain. Tetapi bisa kita telepon mereka, memberikan satu kekuatan, memberikan satu kata-kata, supaya mereka terhibur dan memberikan hiburan ini, dorongan kepada kita, dia untuk tidak menjadi lemah. Saudara, banyak hal di dalam diri kita ini yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Saya sangat diberkati dengan kata atau dengan ayat ini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ini berbicara tentang nabi yang bernama Elia. Elia berkata kepada bangsa Israel, 3 tahun lamanya tidak akan turun hujan. Tidak ada embun di negeri Israel. Maka dalam 3 tahun, masa 3 tahun itu yang cukup lama. Saat itu Israel tidak mengalami hujan. Tidak ada lagi embun yang turun. Sehingga banyak tanaman menjadi mati. Sehingga menjadi hewan sedikit lama-lama mereka menjadi kurus-kurus dan tidak bisa minum. Sungai menjadi kering, sumur menjadi kering, sungai juga menjadi kering. Dan mereka sedikit banyak semuanya akan mati. Dia melihat seluruhnya adalah kekeringan. Melihat Elia adalah kekeringan yang luar biasa. Tidak ada lagi kehidupan atau daun yang bersemi. Tidak lagi mawar yang berkah di pagi hari. Tidak lagi sesuatu kehidupan yang subur yang dilihat. Tetapi semuanya ada kekeringan. Semuanya berwarna kuning. Tetapi 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6 mengatakan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak ini akan membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia akan minum di sungai itu. Mari kita berpikir tentang burung gagak. Burung gagak ini adalah burung pemakan bangkai. Burung yang tidak selalu diindikasikan kepada burung yang selalu mencari cium di mana ada bangkai. Di situ burung gagak ini akan datang, akan makan bangkai. Lalu kita akan melihat ayat ini mengatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak itu akan datang membawa roti dan daging kepada Elia. Saudara, pikirlah. Sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Kalau tadi kita tidak sangka-sangka secara negatif, COVID ini telah merubah. Tetapi kalau kita melihat ayat ini dalam firman Tuhan, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka secara positif. Burung itu adalah memakan bangkai. Tetapi hari itu Tuhan mengutus. Tuhan yang mempunyai kuasa kepada burung. Dia mengutus membawa roti dan daging dan mempersembahkan kepada Elia. Dan Elia bisa makan pagi hari dan petang hari. Dan dia bisa minum di sungai Kerit.
Saudara, sesuatu yang tidak disangka-sangka bukan? Para pengusaha, para orang yang bekerja hari ini. Mungkin hari ini kita melihat kekeringan di sekitar kita. Tidak ada lagi sumber air. Tidak ada lagi nafkah penghasilan yang seperti biasa mengalir dalam keluarga kita. Mungkin dulu kita mendapatkan 10 juta satu bulan. Tetapi hari ini dana itu dipangkas. Hari bulan lebih dipangkas. Dan tahun lebih tiba-tiba yang sudah tinggal berapa persen dipangkas lagi. Dan kita melihat rumah tangga kita menjadi kacau balau. Karena tidak lagi kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Mari kita kembali kepada ayat ini. Burung itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Yang kebiasaan yang memakan bangkai dan membawa bangkai. Hari itu dalam kuasa Tuhan yang maha tinggi. Dia bisa membawa daging dan memberikannya kepada Elia. Yang tidak kita sangka-sangka. Tapi kalau kita mengerti bahwa dunia ini dengan seanteronya adalah kekuasaan tangan Tuhan. Mari kita mempunyai kepercayaan yang kuat. Di tengah pandemi 19 COVID ini. Yang masih ada dan belum berlalu. Kita mempunyai satu iman yang kuat, pengharapan. Walaupun di sekelilingku aku melihat satu kekeringan, satu kelaparan. Tidak lagi sumber yang mengalir dalam keluargaku. Aku percaya Tuhan akan mengutus burung-burung gagak yang tidak seperti biasanya. Yang tidak disangka-sangka itu akan datang memberikan kepadaku. Sehingga aku bisa makan dengan kenyang. Saudara, itulah yang saya katakan. Bagaimana para pengusaha, para orang yang bekerja, kita menghadapi pandemi ini. Mari kita percaya, dunia ini adalah kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang di luar kendali tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Juga berbicara kepada kita bagaimana Nuh ini memberikan penjelasan kepada kita. Mari kita baca. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu, mendapatkan Nuh dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Yang kedua adalah tokoh yang bernama Nuh. Nuh selama berhari-hari, puluhan hari, dia ada dalam bahtera. Karena Tuhan telah memberikan hujan yang lebat. Sehingga banyak orang sudah mati. Hanya tinggal orang yang berbahtera itu saja yang mengalami kehidupan. Pada waktu Nuh melihat sekelilingnya penuh dengan air. Di mata memandang ke timur, barat, utara, selatan. Dia hanya memandang air saja. Pada waktu pagi dia membuka jendela, dia lihat air sekelilingnya. Tidak ada lagi satu kehidupan pucuk gunung yang dia lihat. Hanya air saja. Pada waktu senja, dia mengutus satu burung keluar. Burung merpati ini dia lepaskan. Tiba-tiba burung ini datang kembali kepada Nuh. Di paruhnya ada sehelai daun zaitun. Ditaruhnya daun zaitun dan mengertilah Nuh bahwa air itu telah menjadi surut. Apa implikasinya dengan kita, hidup kita? Kalau tadi Elia melihat kekeringan, Nuh melihat air. Sekelilingnya dia lihat air. Sekelilingnya dia mendapat ketakutan. Sekelilingnya dia melihat satu virus, ketakutan dan sebagainya. Tetapi dia mengutus burung merpati. Dan burung merpati ini kembali dan membawa satu daun zaitun. Dan ditaruhlah burung ini. Dan mengertilah Nuh bahwa di sana air itu telah surut. Dan tanaman zaitun ini adalah tanaman yang tidak gampang mati. Dan juga gampang hidup. Jadi tanaman atau pohon dari zaitun ini adalah sukar untuk dimatikan. Dan gampang untuk dihidupkan. Lalu daun ini yang dibawa kepada Nuh. Dan Nuh mengertilah bahwa di sana ada kehidupan. Saudara, kalau kita mengerti seperti ini, jangan biarkan kepercayaan, pengharapan kita melihat
sekeliling kita hanya virus dan ketakutan. Jangan biarkan diri kita hanya melihat kekeringan dan air di sekeliling kita. Tidak lagi ada pengharapan dalam diri kita. Tetapi marilah kita melihat ada pengharapan. Karena burung ini membawa pohon daun zaitun. Satu pengharapan. Hanya seekor burung ini adalah satu sisi pengharapan bagi Nuh. Apa pengharapan kita bagi orang-orang yang bekerja? Pengharapan kita terletak pengurapan Tuhan yang tetap ada dalam diri kita. Semuanya di dunia ini tidak ada pernah yang kekal. Tidak pernah ada yang abadi. Musim ini akan berlalu. Keadaan ini juga akan berlalu. Tetapi yang satu saya minta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah mempunyai titik pengharapan dalam diri kita. Kenapa kita titik pengharapan dalam kita? Keyakinan yang kuat kepada kita tidak akan menjadi luntur. Kalau kita membaca dalam Lukas 24 ayat ke-51 mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mungkin pada waktu Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, akan biasa saja. Tuhan terangkat dengan disaksikan oleh para muridnya. Tetapi saudara tidak menyelidiki secara jelas. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, maka dia berpisah dan terangkat ke surga. Pada saat Tuhan memberkati, tangannya memberkati mereka. Dalam posisi memberkati mereka, Alkitab mengatakan dia terangkat ke surga. Dalam posisi dia memberkati tangannya kepada orang-orang yang ada melihat dia. Posisi itu dia memberkati. Lalu dia terangkat ke surga. Disambung dalam Kisah Rasul pasal ke-10. Ayat yang ke-10 dan 11. Ketika ia menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Garis bawahi, dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Garis bawahi dengan cara yang sama. Cara yang bagaimana? Cara pada waktu dia memberkati. Dia akan datang lagi dengan tangan yang memberkati kita. Amin saudara. Pada waktu dia naik, dia sedang memberkati kita. Kisah Rasul mengatakan kepada, dengan cara yang sama kamu lihat, dia terangkat, dia akan datang kembali. Dengan cara yang sama, dengan tangannya yang terangkat. Posisi memberkati kita semuanya. Oleh sebab itu, hari ini, jangan biarkan COVID ini, pandemi ini, mengambil iman kepercayaan kita. Tetapi mari kita tetap mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemustahilan bagi manusia itu terurai. Karena Tuhan kita adalah yang berkuasa, yang menaklukkan dunia ini. Dan semua di dunia ini ada di dalam tangannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kemuliaan kebesaran hanya bagi nama Engkau di tempat maha tinggi. Kami percaya pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah menjabarkan, menguraikan firman-Mu. Supaya pengertian yang dalam Kau tanamkan kepada setiap jemaat-Mu. Bahwa pekerjaan kami adalah sebagian itu adalah pelayanan kami untuk melayani Tuhan. Supaya kami mengerti dengan sadar dimanapun kami berada dan tetapkan kepada kami dengan pekerjaan itu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bertanggung jawab. Karena itu adalah pelayanan kami kepada Engkau. Karena itu adalah satu amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita dengan jalan itu. Jemaat-Mu menjadi saksi dimanapun mereka berada. Bapa, pengurapan firman-Mu Engkau lanjutkan dengan kuasa Roh Kudus kepada kami semuanya. Supaya kami dalam keadaan seperti ini pun, ya Tuhan, kami tetap mau mempunyai iman, percaya, pengharapan kepada Tuhan. Sekeliling kami melihat banyak kekeringan, air yang mengelilingi kami, ketakutan yang luar biasa. Satu keadaan yang mengancam kami dari pagi hingga malam hari.
Sehingga kami ya Tuhan dengan kerendahan hati meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memampukan kami, meneguhkan kami dengan kuasa firman-Mu, supaya kami tetap mempunyai kesadaran kuat untuk percaya kepada Tuhan, bahwa musim ini akan berlalu, dan musim Tuhan akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu dan memberkati kami. Tidak ada suatu pun berkat yang terkurang dalam keadaan musim ini, tetapi Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, teguhkan firman-Mu, supaya kami senantiasa menjadi jemaat-Mu yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami mau mengelola, karena itu adalah yang Tuhan suruh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama, kita berdoa buat situasi saat ini, biar Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah pengangguran, dan biar Tuhan membukakan lapangan pekerjaan baru dan masalah kesehatan warga. Yang kedua, kita akan berdoa untuk setiap warga negara untuk tunduk akan anjuran-anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kita akan berdoa bagi gereja kita, rencana ibadah offline ke depannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami masih boleh beribadah kepada-Mu sekalipun secara online Tuhan, tapi kami tetap boleh merasakan kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Kini kami mau naikkan setiap doa kami kepada-Mu Tuhan. Kau melihat saat ini Tuhan, kami berdoa bagi situasi yang ada saat ini Tuhan. Di tengah pandemi saat ini kami mau tetap menaruh harap kami kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan setiap hari kami boleh merasakan kekhawatiran, ketakutan, tapi tidak mengurangi rasa percaya kami kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi masalah dampak yang ada di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan. Mungkin tidak sedikit orang yang mulai kehilangan pekerjaan mereka karena situasi pandemi saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa ketika orang yang percaya kepada-Mu, ketika orang yang mengandalkan Tuhan, mereka boleh memiliki iman kepada Tuhan sekalipun mereka kehilangan pekerjaan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan menolong setiap mereka Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya Tuhan, setiap orang yang mulai membuka usaha di tengah-tengah pandemi saat ini, kami juga berdoa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar setiap usaha mereka boleh diberkati Tuhan, dan mereka boleh tetap bertahan, dan mereka tetap boleh memiliki pengharapan kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang sulit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan masalah kesehatan warga Tuhan di tengah situasi saat ini Tuhan, biar mereka boleh menjaga kesehatan mereka, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu menjagai, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan. Bapak, kami juga teringat Tuhan untuk warga negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap mereka Tuhan, untuk mereka boleh tunduk akan anjuran-anjuran yang diadakan oleh pemerintah Tuhan. Engkau melihat Tuhan situasi saat ini bukan semakin membaik Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami situasi seperti ini Tuhan, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melihat setiap hati mereka Tuhan, untuk mereka boleh tunduk akan pemerintah-pemerintah dan anjuran-anjuran pemerintah itu Tuhan, sehingga jumlah pasien COVID ini semakin mengurang dan bukan semakin menaik Tuhan. Kami serahkan setiap warga kepada ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar mereka boleh memiliki pengertian, untuk mereka boleh tetap melakukan anjuran dari pemerintah. Terima kasih Tuhan, dan saat ini terlebih kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berencana untuk mengadakan ibadah offline seperti biasanya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami boleh berencana, tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan saja yang menyertai, menjagai setiap kami Tuhan. Biar nanti kalau ketika kami mengadakan ibadah offline, Tuhan menjagai, menyertai Tuhan.
Sekalipun di tengah situasi seperti ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami rindu bersekutu di rumah Tuhan, kami rindu bersekutu dengan saudara seiman kami Tuhan, tapi kami mau tetap berwaspada Tuhan, dan kami mau tetap berharap kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjagai, menyertai setiap kami ketika kami melakukan ibadah offline Tuhan. Dan Tuhan juga kami serahkan sarana prasarana yang akan digunakan untuk ibadah offline nantinya Tuhan, untuk protokol kesehatan yang sudah disiapkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar kami boleh beribadah dengan baik dan lancar Tuhan. Sekali lagi biar Tuhan sertai, Tuhan jagai, dan Engkau menjauhkan kami Tuhan dari virus-virus yang ada, karena kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Namun kami juga akan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rencana-rencana gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan saja yang menghendaki Tuhan, dan biar Tuhan saja yang akan menjalankan semuanya dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau melihat setiap hati kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa negara kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar bangsa negara ini boleh kembali menjadi seperti dahulu kala Tuhan, yang aman dan tidak dipenuhi oleh ketakutan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, meskipun kami melewati jalan yang tidak rata, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Hanya bagi Dia syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati melalui ibadah online saat ini. Saya percaya Tuhan juga memberkati ibadah Bapak Ibu Saudara ketika kita beribadah dengan sikap yang hormat dan hati yang terbuka kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah online pada saat ini. Saya akan menaikkan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk perkenanan Engkau ketika kami boleh mengikuti ibadah saat ini. Meskipun ibadah secara online, kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Tapi kami percaya hadirat-Mu dan lawatan-Mu ada di dalam kehidupan kami semuanya. Bapa di dalam sorga, ajarkan kepada kami untuk kami boleh tetap rindu kepada Engkau, kami boleh tidak jemu-jemu, untuk kami boleh senantiasa mengikuti ibadah dan juga berdoa kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau, kami akan merasakan kuasa dan hadirat-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
dalam kondisi apapun mereka, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami masing-masing, memberkati kesehatan, juga memberkati keluarga kami, juga memberkati usaha dan keuangan kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami percaya akan kasih dan janji-Mu bagi kami semuanya. Bila mana sebentar kami akan mengakhiri dan saat ini kami akan bersama-sama menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat, yaitu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian saat ini sampai Tuhan datang kembali. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.